Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami secara berkelompok akan menjelaskan rangkuman dari pertemuan kedua mata kuliah Sistem Basis Data. Ada saya Maulana Hafidz Ismail dengan NPM 231506173. Lalu Saya Afif Rizky Putra. Halo, saya Muhammad Robain Arsam. Halo, saya Muhammad Rian Jamil. Halo, saya Muhammad Zahri Kurniawan dengan NPM 2315011113. di sini kami akan menjelaskan 18 subjek bahasan, mulai dari perbandingan data dan informasi sampai dengan bisnis skenario yang sudah dipersiapkan oleh kami. Oke, data versus information. Data dan informasi itu sangat lekat kaitannya dengan sistem database. Dan nggak jauh berbeda, hanya saja untuk informasi sudah melewati sebuah proses ya. Jadi perbandingan data dan informasi itu, data itu bahan mentah yang belum diproses. Bisa berupa angka, fakta, atau statistik. Nah, informasi itu hasil dari data yang sudah diolah, sehingga memiliki makna atau kegunaan tertentu. Sebagai contoh, eh, nilai-nilai dari mahasiswa PSTIA itu merupakan data yang mentah, belum diolah. Lalu dari nilai-nilai tersebut bisa dihasilkan rata-rata dari nilai mahasiswa PSTIA. Rata-rata itu bisa disebut informasi karena merupakan data yang sudah terolah. Nah, transformasi data ke informasi termasuk bentuk pengolahan data. Database seperti Oracle bisa membantu mengubah data menjadi informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan sekarang dengan pertanyaan, apa itu database? Oke, database itu secara sederhana adalah tempat penyimpanan. Dua kata ini sudah mewakili. Jika dilanjut, akan lebih lengkap, yaitu tempat penyimpanan data yang terorganisir di komputer. Dan kenapa ada gambar perpustakaan di sini? Ini bisa dianalogikan seperti perpustakaan. Si database ini bisa dianalogikan seperti perpustakaan, di mana setiap buku atau yang dianalogikan dari data tersimpan di rak-rak yang sudah diatur dengan rapi. Sehingga jika mau mencari buku tertentu bisa ditemukan dengan cepat dan mudah. Sejarah database. Di sini kami sudah membuat perjalanan evolusi dari database secara singkat dan ringkas ya. Dimulai dari 1960, di mana saat itu komputer mulai terjangkau. Jadi komputer yang pada awalnya membutuhkan banyak dana untuk dibuat, pada tahun 1960 mulai ada PC, personal computer. Dan itu mulai terjangkau, mulai dimiliki banyak orang. Lalu berlanjut ke tahun 1970 ketika E.F. Code, tokoh ilmuwan, mengusulkan model relasional. Berlanjut ke 1980, 10 tahun kemudian, P. Chen mengusulkan Entity Relational Model atau ERM. Dan 10 tahun kemudian, di tahun 1990, kemunculan internet dan akses besar ke data. Jadi ketika tahun 1990, internet muncul, lalu akses ke data menjadi banyak seperti itu, evolusi dari database. Oke, next. Database development process. Database development process itu terdiri dari tiga langkah. Data modeling, database design, sama database build. Dimulai dari data modeling. Di sini sudah digarisbawahi ya bagian yang bisa dianggap sebagai kata kunci. Oke, data modeling, di sana kita mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dibutuhkan bisnis, lalu membuat IRD-nya untuk menggambarkan bagaimana data tersebut di organisasi. Lalu langkah kedua, database design. Setelah IRD dibuat, informasi dari diagram tersebut diterjemahkan ke dalam tabel dengan mendefinisikan primary key atau PK, lalu foreign key atau FK, kolom, dan data types-nya, tipe datanya. Lalu berlanjut ke langkah ketiga, yaitu database build. Pada tahap ini, SQL digunakan untuk membuat struktur fisik dari database, seperti membuat tabel, memasukkan data, dan melakukan operasi lain, seperti query dan update data. Jadi, database development process dimulai dari data modeling, yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi, berlanjut ke database design, yaitu di saat, bukan di saat, di sana diterjemahkan ke dalam tabel, diagram yang tadi dibuat diterjemahkan ke dalam tabel. Lalu di langkah ketiga, database build, SQL digunakan. SQL digunakan untuk membuat struktur fisik dari database yang tadi sudah diolah, yang sudah melewati dua langkah awal.
What is conceptual model? Dan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konseptual model. Untuk konseptual model tersendiri itu adalah merupakan tahapan awal dari pemodelan basis data, yang dimana kita ini menggambarkan secara umum entitas-entitas yang ada. Dan konseptual model ini lebih fokus pada pemahaman bisnis dan kebutuhan pengguna. Tujuan dari konseptual model ini adalah untuk memodelkan bagaimana data-data berhubungan dalam dunia nyata. Kemudian mencoba menangkap kebutuhan data dari pengguna ataupun pemangku kepentingan. Next. Apa itu logic model? Logic model adalah sebuah pengembangan dari model konseptual yang dimana lebih berstruktur pada tahap ini. Dan juga dalam model ini itu sudah terdefinisikan atribut-atribut seperti setiap entitas dan menentukan kunci utama primary key serta kunci asing 4G key yang menghubungkan antara tabel. Dan untuk tujuan dari logic model ini adalah untuk merancang basis data yang efisien dan mengurangi pengulangan dan tanpa bergantung pada platform ataupun sistem basis data tertentu. Apa itu physical model? Physical model atau model fisik adalah tahapan dari implementasi dari model logic atau logic model yang dimana di sini kita sudah mulai berpikir tentang bagaimana data akan disimpan di memori atau disk dan indeks apa yang akan digunakan untuk mempercepat pencarian data serta bagaimana mengoptimalkan performa query. Dan tujuan dari model fisik atau physical model ini adalah untuk pengimplementasian dari model logis tadi pada basis data yang nyata dan memperhatikan efisiensi penyimpanan dan performa akses data. Selanjutnya itu adalah tujuan dari entitas. Entitas adalah objek atau hal yang ingin kita simpan sebagai informasi dalam sistem basis data. Dan tujuan dari entitas adalah digunakan untuk mempermudah perorganisasian data dan untuk memungkinkan sistem berfungsi sesuai dengan proses bisnis yang diharapkan. Misalnya memungkinkan pencatatan data mahasiswa dan mata kuliah serta relasi antara keduanya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai purpose of attributes atau tujuan dari atribut. Jadi di sini atribut ini berfungsi untuk memberikan detail atau karakteristik yang lebih spesifik tentang suatu entitas. Atribut juga membantu menyimpan informasi yang relevan dan penting mengenai entitas sehingga kita dapat membedakan satu instans entitas dengan yang lain berdasarkan informasi yang lebih mendalam. Jadi seperti di sini terdapat entitas mahasiswa dengan 3 atribut yaitu nama, NPM, dan juga alamat. Jadi ketika ada dosen yang sedang ingin mencari suatu data atau informasi dari mahasiswa, dosen itu nggak akan mendapat data yang keliru atau yang salah gitu, sehingga meminimalisir kekeliruan data. Baik, di sini sekarang purpose of unique identifier atau tujuan dari unique identifier. Baik, di sini ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama berfungsi untuk memastikan bahwa setiap instans dari suatu entitas dapat dibedakan dengan jelas satu sama lainnya. Kemudian yang kedua, menghindari duplikasi data. Dan yang ketiga, yaitu mempercepat pencarian. Dan yang keempat adalah mempermudah pengelolaan informasi. Seperti yang sudah saya beritahu tadi, bahwasanya tujuan dari unique identifier ini juga bisa mengurangi risiko dari kekeliruan dalam pencarian data. Selanjutnya di sini adalah entity define, yaitu entity merupakan objek nyata ataupun konsep yang direpresentasikan dalam basis data. Nah, di sini entitas harus memenuhi beberapa kriteria untuk dianggap layak dimasukkan ke dalam basis data. Di sini terdapat 3 kriteria. Yang pertama adalah memiliki kepentingan bisnis atau operasional. Jadi entitas ini nggak bisa sembarang dimasukkan ke dalam suatu basis data. Jadi entitas ini harus ada kepentingan yang memang dibutuhkan gitu, benar-benar dibutuhkan dalam suatu basis datanya. Jadi nggak bisa serta-merta ditambahkan saja. Kemudian yang kedua itu memiliki atribut penting. Dan yang ketiga adalah memiliki hubungan dengan entitas lain. Kemudian entities and instances. Seperti yang sudah saya beritahu tadi, bahwa entitas merupakan kategori atau tipe dari objek yang disimpan dalam basis data. Sedangkan instansi adalah representasi individual dari entitas. Contohnya ya seperti di bawah ini, di tabel ada entity dengan nama kota, yaitu instansinya atau contohnya itu Bekasi, Bandar Lampung, dan Bandung. Lalu ada entity makanan dengan contohnya sate, soto, seblak, dan lain-lain. Kemudian ada entitas metode pembayaran dengan contoh atau instances tunai, kredit, dan e-wallet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita akan membahas what is an attribute. Artinya, apa itu atribut? Jadi, atribut ini adalah
sebuah sama seperti entitas, atribut ini merepresentasikan sesuatu yang penting, yang signifikan. Jadi atribut itu adalah bagian spesifik dari informasi yang tujuannya adalah untuk menjelaskan entitas, mengukur entitas, mengklasifikasikan entitas, dan menentukan entitas. Jadi setiap atribut ini hanya memiliki satu nilai. Nilai ini bisa berupa angka, string atau karakter, kemudian tanggal, dan sebagainya. Atribut-atribut ini pastinya memiliki tipe data tertentu. Di sini kita dapat lihat terdapat tipe data atribut. Di sini ada volatile, ada non-volatile, ada required, dan optional. Di mana volatile ini artinya atribut ini bisa berubah-ubah nilainya. Seperti contohnya usia kita. Usia kita kemungkinan tahun depan pasti itu bakal berubah. Jadi itu yang disebut dengan atribut volatile. Kemudian di sini ada atribut non-volatile. Artinya nilai dari atribut ini tidak akan berubah. Seperti contohnya tanggal lahir. Jadi atribut ini nilainya tidak akan pernah berubah. Kemudian di sini ada required atau biasa kita sebut dengan atribut yang wajib kita isi. Atribut ini harus memiliki nilai. Seperti contohnya nama lengkap kita itu wajib untuk diisi karena itu fungsinya adalah sebagai untuk informasi personal. Kemudian di sini ada atribut opsional, yang dimana atribut ini bisa memiliki nilai atau dibiarkan kosong. Contohnya di sini nomor ponsel, biasanya opsional jika memang kebutuhannya tidak diperlukan. Kasus penggunaan ini bisa berbeda tergantung dari kebutuhan sistem. Misalnya alamat email itu mungkin bisa jadi atribut wajib dalam aplikasi email untuk karyawan, tapi bisa jadi juga opsional untuk pelanggan dalam katalog online. Di sini dapat kita lihat terdapat sebuah entitas customer dengan atribut nama, usia, kota, dan email. Di mana nama ini tipe datanya yaitu string atau karakter, tapi biasanya kita menggunakan tipe data varchar karena tipe data varchar ini lebih dinamis, lebih hemat dalam memorinya. Kemudian di sini ada atribut usia dengan tipe data angka atau integer. Kemudian ada atribut kota dengan string atau karakter, kemudian email juga dengan tipe data string atau karakter. Di sini kita akan membahas contoh dari kasus atribut, yang dimana di sini terdapat dua entitas yaitu buku dan loan. Loan ini semacam buku yang dipinjam. Kita bahas dulu di entitas buku. Di entitas buku ini terdapat sebuah ID buku, di mana ID buku ini disimbolkan dengan pagar. Artinya ID buku ini sebuah unique identifier yang membedakan entitas dengan entitas satu yang lainnya. Di sini dengan tipe data integer. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah atribut judul, di mana atribut judul ini tipe datanya yaitu varchar. Di sini disimbolkan dengan bintang, artinya atribut ini wajib untuk diisi. Kemudian di sini juga ada atribut penulis dengan tipe data varchar. Kemudian ada atribut ISBN dengan tipe data varchar. Kemudian ada atribut tanggal terbit dengan tipe data date, yang artinya tanggal terbit ini nilainya sebuah tanggal. Kemudian kita lanjut di entitas loan, di mana entitas loan ini terdapat juga ID loan, yang di mana ID loan ini kita gunakan sebagai unique identifier. Kemudian di sini kita lihat terdapat atribut tanggal pengembalian dengan simbol lingkaran. Artinya atribut ini memiliki value yang opsional, bisa diisi atau bisa dihilangkan. Kenapa ini opsional? Karena buku yang kita pinjam itu belum tentu dikembalikan. Jadi, jika buku ini sudah dikembalikan, maka value dari tanggal pengembalian ini akan diisi. Kemudian di sini ada status peminjaman dengan tipe data INAM. INAM ini artinya value yang kita tetapkan ini sudah ada. Jadi misalnya status peminjaman ini ada status dikembalikan dan ada status dipinjam. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang identifier. Jadi apa sih itu identifier? Identifier ini merupakan sebuah atribut yang dimana untuk membedakan entitas satu dengan entitas yang lainnya. Jadi di sini ada contoh karyawan. Gimana cara kita menemukan karyawan tertentu yang bekerja di sebuah perusahaan. Jadi kita bisa menemukan karyawan tertentu dengan menggunakan informasi yang secara unik mengidentifikasi karyawan tersebut. Informasi yang menjadi unique identifier itu bisa berupa nomor karyawan, nomor induk pegawai atau disingkat dengan NIP, atau bisa atribut lainnya. Kemudian di sini ada contoh lain ya. Di sini setiap siswa itu pasti memiliki beberapa karakteristik atau atribut seperti nama, umur, dan nomor siswa. Jadi apa sih atribut yang memungkinkan kita memilih satu siswa dari seluruh kelas? Atribut tersebut adalah unique identifier. Jadi misalnya nomor siswa atau kombinasi dari beberapa atribut seperti nama lengkap
dan tanggal lahir. Selanjutnya di sini kita akan membahas implementation free models. Jadi model data yang baik itu tetap sama terlepas dari jenis database yang nantinya kita bakal gunain atau nanti kita bakal implementasiin dalam sebuah sistem. Ketika kita melihat model tersebut implementation free models, artinya model ini nggak tergantung pada database tertentu. Contohnya, model ini tetap sama meskipun akhirnya nanti disimpan di database seperti relational database, hierarchical database, atau network database, ataupun database lainnya yang bisa kita simpan. Jadi, dengan kata lain, model konseptual yang baik itu tetap konsisten dan bisa diimplementasikan di berbagai platform penyimpanan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas what is an entity relationship model, atau artinya apa itu hubungan entitas model. ER modeling atau entity relationship adalah daftar semua entitas dan atribut serta semua hubungan antara entitas yang penting. ER modeling ini menyediakan informasi latar belakang seperti deskripsi entitasnya, tipe datanya, dan batasannya. Model ini tidak memerlukan diagram, tetapi diagram biasanya merupakan alat yang sangat berguna untuk ER modeling. Nah, lalu apa sih tujuan dari ER modeling? Tujuan yang pertama adalah menangkap semua data yang diperlukan, memastikan bahwa data itu hanya muncul satu kali, memodelkan tidak ada data yang dapat diturunkan dari data lain yang sudah dimodelkan, menempatkan data di tempat yang dapat diprediksi dan logis. Contohnya seperti data mata kuliah yang meliputi absen, riwayat disiplin, kelas yang diambil, dan nilai yang diperoleh, dan mungkin merupakan bagian dari catatan yang perlu disimpan dengan cara yang logis agar dapat mudah diakses dan direfresh atau diperbaharui nantinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bisnis skenario dan kemudian akan diaplikasikan ke ER modeling berbentuk ER diagram. Di sini yang seperti teman-teman bisa lihat, terdapat suatu skenario bisnis yang mana sebuah dealer mobil menjual mobil baru dan bekas dan mengoperasikan fasilitas servis. Nah, kita diminta membuatkan entity relationship diagramnya. Dari contoh skenario ini, kita dapat mengetahui bahwasannya wiraniaga atau salesperson itu dapat menjual banyak mobil, tetapi setiap mobil hanya dijual oleh satu salesperson. Kemudian ada customer dapat membeli banyak mobil, tetapi setiap mobil hanya dibeli oleh satu customer. Selanjutnya adalah penjual menulis satu faktur. Faktur ini maksudnya invoice untuk setiap mobil yang dijualnya. Customer mendapatkan invoice-nya untuk setiap mobil yang dibelinya. Customer nanti bisa datang untuk servis mobilnya. Misal kalau ada pelanggan tidak perlu membeli mobil untuk diklasifikasikan sebagai pelanggan. Skenario yang selanjutnya, nanti ketika customer ini bawa satu atau lebih mobil untuk diperbaiki atau diservis, setiap tiket atau invoice itu akan ditulis satu tiket servis untuk setiap mobilnya. Kemudian dealer mobil nyimpen nih riwayat servisnya untuk setiap mobil yang diservis. Catatan servis direferensikan oleh nomor seri mobil. Lalu, mobil yang dibawa untuk diservis dapat dikerjakan oleh banyak mekanik, dan setiap mekanik dapat mengerjakan banyak mobil. Terakhir, skenario terakhir, mobil yang diservis ini mungkin membutuhkan spare part atau suku cadang atau tidak. Misal, nyetel karburator atau membersihkan nozzle injektor bahan bakar tidak perlu menyediakan suku cadang baru. Teman-teman di sini bisa melihat ER diagram atau entity relationship diagramnya, yang mana pertama kita dapat melihat salesperson, sales invoice, car, customer, service ticket, mekanik, service mekanik, parts use, parts, dan service merupakan entitas dalam bisnis skenario di car dealership. Setiap entitas memiliki primary key-nya masing-masing. Contohnya, primary key salesperson underscore ID, invoice underscore ID, car underscore ID, customer underscore ID, service underscore ticket underscore ID, mechanic underscore ID, service mechanic underscore ID, parts underscore use underscore ID, parts underscore ID, service underscore ID. Dari entitas ini,
seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, selain memiliki primary key, setiap entitas juga memiliki namanya atribut. Contohnya, entitas salesperson yang memiliki primary key salesperson underscore ID memiliki atribut last name dan first name. Dan pada entitas sales invoice yang memiliki primary key invoice underscore ID memiliki atribut invoice number dan data. Di sini terdapat car ID, customer ID, salesperson ID yang merupakan foreign key, yang artinya foreign key ini entitas sales invoice ini berhubungan dengan entitas salesperson. Dari bisnis skenario ini, kita dapat melihat hubungan wiraniaga ataupun salesperson yang akan mencatatkan invoice kepada customer. Nah, di panah ini. Nanti sales invoice ini merupakan invoice atau faktur dari car. Makanya panahnya mengarah ke car. Dari sales invoice ini juga mengarah panahnya ke customer, yang mana customer akan menerima invoice yang sudah dilakukan oleh salesperson tersebut. Entitas car ini juga berhubungan dengan seperti sales invoice, sama service tiket, karena selain di dealership ini bisa menjual mobil, customer juga dapat melakukan service. Makanya di sini terdapat entitas service tiket, yang mana ketika customer sudah melakukan service, baik itu membutuhkan parts use ataupun tidak, setiap customer akan menerima service tiketnya untuk setiap ID-nya, untuk setiap mobil yang akan diservisnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.